Halo semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi dalam biologi, yaitu tentang sistem pernapasan. Yang pertama, kita akan bahas jenis-jenis pernapasan. Jenis ini dibagi menjadi dua. Satu, ada jenis pernapasan eksternal, yaitu pertukaran oksigen dan CO2 antara paru-paru dengan lingkungan. Jadi pernapasan eksternal ini adalah proses masuknya oksigen dari lingkungan ke paru-paru, kemudian keluarnya CO2 dari paru-paru menuju ke lingkungan. Itu termasuk ke dalam pernapasan eksternal. Yang kedua, ada pernapasan internal. Pernapasan internal ini merupakan proses penggunaan oksigen di dalam sel, atau kita sebut dengan oksidasi makanan, yaitu pembakaran makanan menggunakan oksigen. Sehingga akhirnya nanti dihasilkan ATP atau energi yang berfungsi untuk manusia melakukan aktivitas. Misalnya nih ada reaksi kimia pada jenis pernapasan internal, ada C6H12O6 atau kita kenal dengan glukosa, hasil dari pencernaan makanan, kemudian akan bertemu dengan oksigen yang kita hirup. Ini akan menghasilkan CO2 plus H2O yang bersifat racun dan ATP atau adenosin trifosfat atau energi. ATP inilah yang akan kita gunakan untuk melakukan aktivitas sehingga kita bisa melakukan gerak, belajar, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas alat pernapasan. Dimulai dari yang pertama, hidung, kemudian dari hidung, udara akan masuk ke laring, kemudian ke trakea atau tenggorokan, selanjutnya masuk ke bronkus, cabang dari trakea, selanjutnya masuk ke bronkiolus yang merupakan cabang dari bronkus, dan terakhir akan ke alveolus. Alveolus ini merupakan gelembung-gelembung kecil yang ada di dalam paru-paru, berfungsi sebagai tempat difusi atau pertukaran antara oksigen dan CO2. Di alveolus ini banyak sekali terdapat kapiler-kapiler darah. Sekarang kita bahas alat pernapasan dalam sistem pernapasan manusia. Yang pertama ada hidung atau nasal. Fungsi hidung dalam sistem pernapasan, satu, menyaring partikel-partikel yang masuk ke dalam hidung. Ini dilakukan oleh rambut-rambut yang ada di dalam hidung. Yang kedua, berfungsi melembabkan udara. Jika udara yang masuk ke dalam hidung itu bersuhu agak panas, maka udara itu akan dilembabkan oleh lendir yang ada di dalam hidung. Yang ketiga, fungsinya adalah menghangatkan udara. Jika udara yang masuk terlalu dingin, maka udara itu akan dihangatkan oleh aliran darah yang mengalir di sekitar hidung. Yang keempat, fungsi dari hidung yaitu membunuh kuman. Ini dilakukan oleh leukosit atau sel darah putih yang terdapat di dalam lendir-lendir di hidung. Alat pernapasan selanjutnya setelah hidung yaitu laring atau pangkal tenggorokan. Ini disebut juga Adam's apple atau jakun pada laki-laki karena bagian ini mengalami penonjolan dibandingkan pada wanita. Laring itu tersusun dari tulang rawan. Kemudian di laring ini terdapat epiglotis, yaitu katup udara dan makanan. Katup ini akan terbuka saat bernapas dan akan tertutup saat makanan lewat. Nah, pada saat kita makan, dilarang untuk bicara karena takutnya makanan itu akan masuk ke dalam saluran pernapasan melalui epiglotis dan akan terjadi proses tersedak. Kemudian pada laring ini terdapat struktur pita suara. Pita suara ini pada pria ini lebih tebal, sedangkan pada wanita berukuran lebih tipis.
Pita suara ini ada dua jenis. Yang pertama ada pita suara palsu. Ini merupakan pita suara yang tidak menghasilkan suara. Kemudian yang kedua ada pita suara sejati. Pita suara ini yang menghasilkan suara. Alat pernapasan selanjutnya ada trakea atau tenggorokan. Trakea ini tersusun dari tulang rawan yang berbentuk seperti cincin-cincin. Kemudian, trakea juga tersusun dari sel epitel silindris bersilia atau memiliki rambut-rambut dan memiliki sel goblet. Sel goblet ini berfungsi untuk menghasilkan lendir. Kemudian, trakea ini terdapat selaput lendir yang tadi dihasilkan oleh sel goblet berfungsi untuk menangkap kuman yang masuk melalui udara pernapasan. Selanjutnya, alat pernapasan ada bronkus yang merupakan cabang dari trakea. Bronkus ini adalah cabang yang akan masuk ke bagian paru-paru baik sebelah kanan maupun sebelah kiri. Bronkus yang sebelah kanan itu memiliki 3 cabang. Kemudian yang sebelah kiri paru-paru itu memiliki 2 cabang. Bronkus tersusun dari otot polos dan tulang rawan. Selanjutnya ada bronchiolus. Bronchiolus ini merupakan cabang dari bronkus. Bronchiolus tersusun dari hanya otot polos. Alat pernapasan selanjutnya yaitu alveolus, berupa gelembung-gelembung yang ada di dalam paru-paru. Alveolus ini tersusun dari dinding yang sangat tipis, terdiri dari sel-sel epitel pipih selapis. Di dekat alveolus itu banyak terdapat kapiler-kapiler darah. Kemudian, alveolus ini berfungsi sebagai tempat difusi atau pertukaran oksigen dan CO2. Pertukaran ini terjadi antara alveolus dan kapiler darah. Dan terakhir kita lihat struktur dari paru-paru atau pulmo. Paru-paru bagian kanan itu terdiri dari 3 lobus atau ruangan, dan untuk sebelah kiri itu terdiri dari 2 lobus atau 2 ruangan. Paru-paru ini terdapat pleura yang berfungsi sebagai pembungkus atau pelindung paru-paru. Kita lihat sekarang gambar dari alat pernapasan pada manusia. Pertama, proses pernapasan itu udara masuk lewat hidung. Kemudian udara ini akan disaring, dilembabkan, dan dihangatkan. Selanjutnya masuk ke bagian laring atau pangkal tenggorokan. Pada laki-laki disebut dengan jakun karena bagian ini menonjol. Dari laring, udara masuk ke trakea. Trakea ini tersusun dari cincin-cincin tulang rawan. Selanjutnya, dari trakea ini akan bercabang ke dalam paru-paru yang disebut dengan bronkus. Dari bronkus, udara masuk ke bronchiolus yang merupakan cabang dari bronkus. Dan terakhir, udara akan masuk ke alveolus atau bagian-bagian yang seperti gelembung-gelembung udara di dalam paru-paru. Pertukaran udara pada alveolus ini terjadi secara difusi dengan kapiler darah. Udara oksigen dari alveolus itu akan masuk ke kapiler darah dan akan dibawa oleh darah ke seluruh tubuh dan masuk ke dalam sel. Selanjutnya, CO2 yang berasal dari sel-sel yang dibawa oleh kapiler darah itu akan masuk ke alveolus, diteruskan ke bronchiolus, bronkus, kemudian ke trakea, laring, hidung, serta dikeluarkan ke lingkungan. Inilah proses pernafasan yang terjadi pada manusia. Dan ada satu lagi struktur pada paru-paru, yaitu ada pleura yang berfungsi sebagai pelindung atau pembungkus paru-paru. Sekarang kita lihat mekanisme pernapasan pada manusia. Ada 2 jenis mekanisme. Yang pertama ada pernapasan dada.
Di dalam pernapasan dada ini ada dua proses yang terjadi. Yang pertama ada proses inspirasi atau proses menghirup udara. Kemudian ada proses ekspirasi atau proses mengeluarkan udara. Kita lihat yang pertama proses inspirasi pada pernapasan dada. Otot antar tulang rusuk bagian luar atau musculus intercosta externa itu akan berkontraksi sehingga tulang rusuk akan naik ke atas, rongga dada menjadi besar, tekanan udara paru-paru itu lebih kecil dibandingkan dengan tekanan udara yang ada di luar tubuh, sehingga udara masuk ke dalam paru-paru. Yang kedua, proses ekspirasi pada pernapasan dada, otot antar tulang rusuk bagian luar atau musculus intercosta external itu akan berelaksasi sehingga tulang rusuk turun ke bagian semula atau ke bagian awal. Rongga dada akan mengecil, tekanan udara dalam paru-paru itu lebih besar dibandingkan dengan lingkungan, sehingga udara keluar dari paru-paru menuju ke lingkungan. Mekanisme pernapasan pada manusia yang kedua yaitu pernapasan perut. Pernapasan perut juga terjadi dua proses. Yang pertama ada inspirasi atau masuknya udara, dan yang kedua ada ekspirasi atau keluarnya udara. Kita bahas yang pertama, inspirasi pada pernapasan perut. Ada otot diafragma. Otot diafragma ini adalah otot yang terdapat antara bagian dada dan perut. Ini akan mengalami kontraksi. Otot diafragma yang berkontraksi itu bentuknya mendatar. Kemudian rongga dada akan membesar, tekanan udara dalam paru-paru kecil, sehingga udara akan masuk ke dalam tubuh. Selanjutnya kita lihat proses ekspirasi. Otot diafragma pada saat ekspirasi itu akan berelaksasi. Relaksasi ini ototnya berbentuk melengkung. Selanjutnya rongga dada menjadi kecil, tekanan udara dalam paru-paru besar, dan udara akan keluar dari tubuh menuju ke lingkungan. Sekarang kita bahas faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan seseorang. Yang pertama, jenis kelamin. Wanita itu frekuensinya jauh lebih banyak atau jauh lebih cepat dibandingkan pria. Ini karena wanita memiliki ukuran paru-paru yang lebih kecil daripada pria. Yang kedua, umur. Bayi itu akan memiliki frekuensi pernapasan yang lebih besar daripada dewasa. Karena bayi membutuhkan banyak oksigen untuk pertumbuhan. Yang ketiga, suhu tubuh. Suhu tubuh yang panas itu frekuensi pernapasannya jauh lebih besar atau lebih cepat dibandingkan dengan suhu tubuh yang dingin atau normal. Yang keempat, ketinggian tempat. Semakin tinggi tempat di muka bumi ini, maka pernapasannya akan lebih cepat dibandingkan dengan di tempat yang datarannya lebih rendah. Ini terjadi karena di tempat yang lebih tinggi, itu kandungan oksigennya lebih sedikit. Yang kelima, posisi tubuh. Posisi tubuh berjalan itu akan jauh lebih cepat frekuensi pernapasannya dibandingkan dengan posisi tubuh saat duduk. Yang keenam, aktivitas fisik yang berat itu akan mempercepat frekuensi pernapasan. Kemudian yang ketujuh, frekuensi pernapasan juga akan meningkat saat emosi, kemudian rasa takut, dan terjadi rasa sakit. Kita bahas selanjutnya bagaimana transport atau pengangkutan oksigen. Oksigen itu yang pertama 97% diangkut oleh hemoglobin. Hemoglobin atau Hb ini merupakan struktur yang terdapat di dalam eritrosit atau sel darah merah. Reaksi kimianya Hb4 plus O2 akan menjadi Hb4O2 atau oksihemoglobin. Yang kedua, pengangkutan oksigen
3%-nya dilakukan oleh plasma darah atau cairan darah. Selanjutnya, transport atau pengangkutan CO2 itu terjadi dengan 3 mekanisme. Yang pertama, 10% itu CO2 larut di dalam plasma darah atau cairan darah. Yang kedua, 30% itu diikat oleh hemoglobin. Hemoglobin ini struktur yang terdapat di dalam eritrosit. Reaksi kimianya Hb plus CO2 menjadi HbCO2 atau karbominohemoglobin. Yang ketiga, cara pengangkutan CO2 yang paling banyak, yaitu sekitar 60%, dilakukan oleh ion bikarbonat atau HCO3-. Reaksi kimianya, CO2 plus H2O itu akan berubah menjadi C2HCO3 dengan bantuan enzim karbonat anhidrase. Kemudian, C2HCO3 ini akan diurai menjadi H+ dan HCO3-. Sekarang kita bahas volume udara pernapasan pada manusia. Yang pertama ada volume tidal atau VT. Ini merupakan volume udara pernapasan biasa. Ukurannya sekitar lebih kurang 500 ml. Yang kedua ada volume udara inspirasi, disingkat dengan VCI atau udara komplementer. Ini merupakan volume udara yang bisa dihirup setelah pernapasan biasa. Jumlahnya sekitar 1.500 ml. Yang ketiga, ada volume udara ekspirasi, disingkat VCE, atau udara suplementer. Ini merupakan volume udara yang dapat dikeluarkan setelah pernapasan biasa. Jumlahnya lebih kurang 1.500. Jadi VCI ini kebalikan dari VCE. Yang terakhir ada volume residu atau VR, yang merupakan volume udara yang tetap berada di paru-paru dan akan keluar jika manusia sudah meninggal. Jumlahnya sekitar 1.000 ml. Dan terakhir kita bahas kapasitas dari paru-paru. Ada 2 jenis kapasitas. Yang pertama ada kapasitas vital. Kapasitas vital ini adalah jumlah VT atau volume tidal ditambah VCI atau volume udara inspirasi ditambah VCE atau volume udara ekspirasi. Jumlahnya 3.500 ml. Yang kedua, kapasitas total. Kapasitas total ini adalah jumlah dari kapasitas vital ditambah dengan VR atau volume residu paru-paru. Jumlahnya 4.500 ml.